Pak, malam ini kita wawancara saja supaya seru ya Pak ya. Boleh. Ayo kita serukan malam ini biar mitra-mitra 3i termotivasi. Betul, Pak? Ya. Jadi begini Pak, pertama kita akan mulai dari apa yang Bapak kerjakan selama ini sebelum mengenal 3i ini Pak. Karena tentu tidak semua sudah mengenal seorang Gusmik. Masih banyak di luar sana yang saat ini menonton belum tahu siapa sih Bapak Gusmik yang katanya polisi Brimob. Nah, Pak, tolong ceritakan dulu sedikit sebelum kita masuk tentang 3i, apa kesibukan Bapak sehari-hari sebelum Bapak mengenal bisnis 3i Networks, Pak? Silakan, Pak. Baik, terima kasih Pak Fran yang sudah memberikan waktu buat saya. Sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal buat mitra 3i seluruh Indonesia dan luar negeri. Salam sejahtera buat kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Bribka Gusmik. Saya tugas sehari-hari berada di Resimen 1, Resimen 2 Pelopor Kedunggalang. Keseharian saya melatih anggota Brimob. Jadi anggota Brimob yang baru kita latih, kemudian anggota yang mau bertugas ke daerah tugas kita latih, kemudian sehari-hari kami juga melakukan aktivitas yang sekiranya memang harus saya laksanakan di kantor kesatuan saya. Saya juga terima kasih, alhamdulillah sudah berdinas di kesatuan di Brimob ini sudah kurang lebih sekitar 21 tahun yang lalu. Jadi alhamdulillah saya besar jadi keluarga besar Brimob. Saya terima kasih kepada keluarga besar Brimob saya yang sudah memberikan yang terbaik buat keluarga saya. Kurang lebih seperti itu Pak Fran. Jadi tugas saya melatih seperti itu. 21 tahun, Pak? Betul, 21 tahun yang lalu. Saya masuk polisi tahun sebelumnya. Apakah itu memang hanya ada di satu tempat saja? Maksudnya Bapak bertugas di Kota Bogor saja sejak 21 tahun yang lalu, atau Bapak ditugaskan di tempat kota-kota yang berbeda-beda, Pak? Alhamdulillah, saya selama ini tugasnya luar biasa. Jadi saya pernah bertugas di Timur-Timur kurang lebih sekitar tahun 97-98, 1,5 tahun saya bertugas di sana. Banyak lika-likunya ketika saya bertugas di sana. Kemudian setelah selesai kami melaksanakan tugas dengan baik di Timur-Timur, kami kembali ke Jakarta lagi. Kemudian bertugas lagi ke daerah Ambon. Alhamdulillah di sana banyak sekali keluarga, banyak sahabat, banyak rekan yang tidak kenal sudah seperti keluarga. Jadi banyak keluarga besar saya di Ambon. Kemudian bertugas ke Aceh. Nah, ke Aceh ini tahun 2000 sampai dengan 2003. Jadi pulang, habis itu berangkat, habis itu pulang lagi. Dan alhamdulillah berangkat tugas ke Aceh selain tugas yang luar biasa, kemudian banyak keluarga, sahabat, rekan juga di sana, ternyata juga mendapatkan satu orang istri yang luar biasa di tempat tugas, seperti itu Pak Fran. Aduh, luar biasa ceritanya ya Pak Gusmik ya. Pak, sebagai polisi Brimob Pak, selama 21 tahun tentu banyak pengalaman di sana ya. Kira-kira boleh ceritakan satu saja Pak pengalaman yang Bapak pasti ingat betul, pengalaman yang karena ini bahkan Bapak kan seorang polisi Brimob ya, artinya pasti ada tugas-tugas dalam 21 tahun tersebut yang memposisikan Bapak dalam situasi sulit atau bahkan mungkin mencekam seperti itu. Ada nggak Pak yang seperti itu Pak? Boleh satu aja Pak di-sharing Pak. Wah, luar biasa ini pertanyaan Pak Fran. Jadi kan kami jawab. Sebenarnya tugas kami itu sangat menyenangkan kalau kita betul-betul bikin happy. Dan tugas di tempat manapun, seandainya memang itu sudah jiwa kami, insya Allah banyak pengalaman. Memang pahit dan manis memang pernah kita alami. Nah, ketika pahit itu ya luar biasanya ya membantu menolong ketika orang-orang yang sedang kondisinya mungkin darah konflik, di mana orang itu perlu bantuan kita, tenaga kita. Alhamdulillah kita bisa membantu, memberikan support agar bisa terhindar dari
tempat yang situasinya memang tidak aman, kita bisa bantu untuk menjadikan suatu daerah tersebut menjadi aman. Karena apa? Kalau kita bertugas di tempat yang tidak aman, itu tantangannya luar biasa Pak Fran. Karena taruhannya adalah nyawa. Tapi ya alhamdulillah ketika memang di Ambon dulu maupun di Aceh, hampir kami tugas di mana-mana, banyak situasi sulit, tapi semua bagi saya menyenangkan karena hal seperti ini memang sudah tugas dan tanggung jawab kami untuk melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat dari hal ancaman yang memang intensitas kegiatan saya sangat tinggi sekali. Jadi banyak kenangan yang kenangannya luar biasa. Intinya ya itulah tugas kami. Yeah. Saling memberikan yang terbaik buat semua orang, seperti itu Pak Fred. Ya, terima kasih Pak Gusmik. Biar teman-teman juga tahu nih bahwa memang Pak Gusmik bukan bertugas yang bisa dibilang kalau orang nggak kenal dengan apa yang dikerjakan Pak Gusmik, kadang-kadang itu suka anggap sepele, Pak. Ya kan? Nah, mungkin dengan berbagi sedikit seperti tadi, orang jadi tahu bahwa tugas sebagai seorang polisi BRIMOB ini tidak mudah. Tentu banyak tantangan di lapangan. Dan tadi salah satunya, meskipun memang terlihat sekali tidak semua bisa dibuka seperti itu Pak Gusmik ya. Betul. Ya tentu ada hal-hal yang memang tidak bisa diungkapkan secara begitu saja ya ke teman-teman semua, dan kita semua pasti maklum ya. Dan itu tentang Pak Gusmik di masa lalu. Ya artinya sedikit bahwa Pak Gusmik seperti itu sosoknya, kesibukannya, kesehariannya, supaya teman-teman tahu ya bahwa awalnya bagaimana seorang Pak Gusmik dengan profesinya tersebut akhirnya sekarang bisa ke Titanium Agency. Nah, Pak, bagaimana awal perjumpaan Bapak dengan 3i Networks nih, Pak? Bapak diutus ke sana ke sini tugas polisi BRIMOB. Ini gimana kok bisa tiba-tiba ketemu 3i, Pak? Ya, terima kasih. Jadi saya punya sahabat. Sahabat ini bekerja di suatu tempat di perusahaan, kemudian ditelepon sama sahabat saya tuh, namanya Pak Adrian. Jadi saya ditelepon, bro, saya mau ketemu. Nah, ada apa? Udah, pokoknya saya mau ke rumah, mau ada bisnis yang bagus katanya. Waduh, bisnis apa lagi nih, saudara saya ini? Ternyata hari Sabtu beliau datang ke rumah itu sama Pak Handra. Ya, kemudian dia takut karena kebetulan basic saya sudah pernah jadi agent dulu ya, pernah, meskipun saya juga nggak terlalu karena intinya kalau di dunia insurance saya sedikit pernah paham. Pas saya datang ke rumah menyampaikan program 3i itu, dan alhamdulillah program 3i itu disampaikan, dipaparkan secara detail sama Pak Andra juga diberikan secara detail. Waktu itu Pak Andra bonusnya masih 2.006.000 itu. Jadi kok enak sekali, baru bergabung sudah 2.006.000 pada saat itu, seperti itu. Terus akhirnya saya tidak langsung serta-merta join Pak, karena saya harus tahu jelas seperti apa konsepnya, seperti apa legalitasnya, seperti apa profil perusahaannya. Karena ketika saya mengajak dan terjun ke dunia usaha apapun, pasti saya harus tahu perusahaannya. Dan memang waktu itu saya searching di Google maupun internet gitu kan. Alhamdulillah akhirnya sore itu saya telepon teman saya tuh Pak Adrian, bro, saya mau join. Jadi kita ketemuan aja, nanti ketemuan di Botani. Terus akhirnya saya serahkan data, tapi sebenarnya bukan untuk anak saya, bukan untuk diri saya Pak Fran, tapi memang untuk anak saya. Udah, saya ikut buat anak saya nih. Kalau saya sudah punya pensiun, saya bilang gitu kan. Udah, ini buat anak saya aja, saya bilang. Akhirnya saya ikut untuk 2 orang anak saya, seperti itu. Dan saya belajar sedikit, kemudian saya ingin bukti. Itu saya join tanggal 20, tutup buku tanggal 25. Dulu masih tanggal 25 tutup buku. Kalau sekarang tutup buku tanggal 26. Jadi antara dalam waktu cuma 4 hari, saya ajak keluarga saya. Makanya 4 orang itu keluarga saya, 1 orang itu teman saya. Alhamdulillah
dalam rentang waktu 4 hari, ingin pembuktian, alhamdulillah di bulan berikutnya ternyata betul 5 orang itu saya dapat bonus pertama kali 879.000, dipotong pajak 19.000. Jadi totalnya kurang lebih sekitar 877. Pengalaman pertamanya seperti itu, Pak ya. Ini dari teman Betul. ketemu, terus Bapak pengen buktikan, ini bener nggak nih bonusnya segala macam, dan akhirnya keluar ya Pak, 800-an ribu. Betul. Nah, saya dengar tadi dari Ibu Ida, dari istri Bapak belajar otodidak nih Pak, tentang TRIA ini Pak. Nah, boleh nggak diceritain, ini maksudnya gimana Pak? Oke Pak Fran. Jadi karena dulu itu memang semua serba terbatas ya, tidak seperti sekarang. Sekarang kan sudah BOP di mana-mana, home sharing di mana-mana. Kemudian materi sekarang apalagi ditambah lagi luar biasa ada Zoom online, ini sangat membantu sekali. Kalau zaman kami pertama kali 1 tahun itu hanya ada home sharing pun itu diadakan serba dadakan saja. Kalau memang tim atau mitra baru pengen ketemu sama saya hanya berbekal, kalau tidak papan tulis, pastinya satu kertas itu. Nah, di sini saya hanya mempelajari garis besarnya saja. Pada saat itu saya hanya menjelaskan profil perusahaannya secara detail, kemudian legalitasnya secara detail, harus kita kuasai materi itu. Kemudian sampaikan dengan benar program TKI-nya. Nah, ini yang harus kita jelaskan supaya nanti mitra-mitra yang baru ini join tidak menabung 2 bulan, 3 bulan, habis itu tidak menabung lagi. Jelaskan secara detail, baik itu manfaat tabungannya, kemudian kenapa kok ada unit linknya, ini harus kita jelaskan. Jadi program TRIA ini betul-betul harus kita bedah dengan baik, dengan bagus, supaya masyarakat itu ternyata seperti ini loh hasil yang kita sampaikan. Tabungannya kenapa kok bisa besar seperti ini? Kemudian income-nya kok bisa besar seperti ini, kenapa? Hal seperti itu selama ini yang saya jelaskan sama mitra-mitra semuanya. Jadi kupas tuntas berkaitan dengan program TRIA ini harus kita kuasai. Kalau kita kuasai materi itu, insya Allah banyak yang join Pak. Seperti itu Pak Fred. Nah, waktu Bapak memulai di awal, tadi kan di awal mungkin kita cerita flashback tentang kesibukan Pak Gusmik ya, saat itu betul. Dan lain sebagainya. Nah ini Pak, seperti apa gambarannya Bapak bisa mengatur waktu sehingga Bapak bisa kerjakan TRIA ini Pak, dan mungkin ini bukan hal mudah. Mungkin coba Bapak bisa ceritakan seperti apa Pak, Bapak kok bisa bagi waktu gitu Pak, bagaimana caranya Pak? Jadi kebetulan kalau pas kami memang ada kegiatan rutinitas, ada kepelatihan gitu, ada waktu senggang kadang-kadang setengah 12 itu Pak Fred, sampai jam 1 istirahat. Nah, itu saya manfaatkan. Kalau dulu masih manual ya Pak Fran ya. Jadi saya beli ID, kemudian bantu tim itu kurang lebih waktu saya 1,5 jam. Nah, saya temuin mitra saya yang ada di Bogor, saya jelasin pada saat jam istirahat seperti itu. Nah, kalau pengen nanti detailnya lagi, mungkin waktunya setelah jam-jam 4:30 ke atas. Jadi kalau pengen tahu lebih detailnya orang-orang tersebut, ya nanti setelah jam-jam kami melakukan kegiatannya setelah kegiatan di kesatuan saya. Jadi mulai pokoknya jam 5 ke atas Pak Fran. Nah itu sudah mulai betul-betul saya aktivitas. Itu kalau jam dinas saya seperti itu. Kalau untuk jam waktu Sabtu atau Minggu, kami memang kalau memang tidak ada kegiatan di kesatuan, kadang di kesatuan juga ada kegiatan. Jadi setelah selesai kegiatan bisa setengah hari, paling jam-jam 12 atau ke atas itu sudah selesai, kami lakukan kegiatan. Nah biasanya kalau Minggu, ini kalau saya tidak ke gunung, nah itu bisa saya manfaatkan waktu untuk prospek, kemudian home sharing. Jadi memang waktu saya itu betul-betul terbatas sekali. Tapi dengan tidak ada kata alasan sedikit pun bagi seorang pejuang, seorang petarung. Karena bagaimanapun juga alasan itu yang akan membenarkan kita semua jadi gagal. Jadi intinya rekan-rekan semuanya, kalau memiliki ya hati yang baik,
memiliki impian yang luar biasa, jangan pernah mengucapkan sedikit pun alasan. Alasan itu yang akan menjadi bagian kita untuk tidak sukses. Itu saya alami sendiri, karena saya terus berpikir positif dengan terbatasnya waktu. Subhanallah, dengan izin Allah, ternyata Allah kasih kemudahan semuanya. Meskipun kami sedang diuji, tapi bagaimana ujian ini betul-betul saya bisa jadi yang terbaik buat istri saya, buat keluarga saya, di sela-sela waktu senggang saya. Jadi kurang lebih seperti itu, Pak Fran. Baik, Pak Gusmik, ini menarik. Jadi kita melihat, kita bisa membayangkan dari cerita Pak Gusmik betapa Bapak serius sekali menjalankan bisnis ini. Nah, tolong diceritakan apa sih yang mendorong seorang Pak Gusmik, polisi BRIMOB yang banyak ditugasi ke sana ke sini, kok semangat sekali menjalankan bisnis ini? Pasti ada sesuatu hal yang kuat sekali yang mendorong Bapak untuk luar biasa semangat di bisnis ini. Ceritakan, Pak. Oke. Kalau semua orang belum pernah mengalami kesulitan, dia akan nyaman, nyantai saja. Tapi ketika orang sudah diberikan kesulitan, ujian dan cobaan, baru mereka akan sadar betapa pentingnya hidup ini kita bisa bermanfaat buat keluarga kita, buat orang lain. Artinya begini, Pak Prat. Ketika saya jalankan bisnis ini, memang saya harus bisa memiliki impian. Impian saya ya, mohon maaf, impian saya pasti luar biasa ke depannya. Makanya di 3A ini, saya yang pegang erat itu bahwa saya menyampaikan menabung ini adalah kegiatan yang notabene betul-betul sangat-sangat baik untuk masa depan orang. Kenapa saya berhenti? Pekerjaan ini saya bisa sampaikan baik itu di kota, di gunung, maupun dimanapun saya bertugas. Artinya, saya harus kuatkan hati bahwa menabung ini adalah kegiatan yang luar biasa. Makanya saya tanamkan dalam hati yang kuat, mengajak untuk kebaikan, ya menabung inilah untuk mempersiapkan masa depan orang lain. Jadi tanamkan dalam diri hati kita, semua mitra yang ada di Indonesia maupun di luar negeri, menabung itu adalah kegiatan yang luar biasa buat kebaikan keluarga kita, orang lain maupun orang yang tidak kenal. Seperti itu, Pak Fras. Ya, tentu Pak Gusmik punya lebih dari satu impian, dan banyak impian besar di luar sana ya, yang mungkin sedang dikejar oleh Pak Gusmik. Nah, boleh nggak satu saja Bapak sampaikan kepada kita semua, ceritakan salah satu impian pribadi atau personal yang selalu menguatkan Bapak, yang selalu mendorong Bapak, yang selalu membangkitkan Bapak ketika Bapak mungkin dalam keadaan down, yang terus mendorong Bapak karena satu alasan personal ini, Pak. Nah, kira-kira boleh nggak satu saja dari sekian banyak impian sifatnya personal yang mendorong Bapak untuk terus, ayo terus. Kira-kira apa, Pak? Sebenarnya simpel saja, Pak, di 3A ini. Bahwa suatu ibadah itu bukan ketika kita ibadah sholat saja. Bukan hanya ketika kita menghadap sama Allah saja. Jadi, kita menyampaikan program 3A dengan menabung. Ini kan ketemu sama orang. Kemudian menyampaikan juga program ini menabung dengan siapa saja. Jadi, intinya, bagi saya tidak ada alasan, Pak. Bukan berarti saya posisi tiranium menyampaikan seperti ini, tidak, Pak. Tapi memang di hati saya sudah terpatri, insya Allah, dengan menyampaikan kebaikan-kebaikan yang ada di menabung ini, bagian daripada ibadah. Dan inilah pahala-pahala jariah juga akan terus mengalir kalau kita betul-betul kuat. Ibadah itu bukan hanya kita ketika kita beribadah sholat, tapi ibadah juga kita sampaikan dengan apapun yang kita lakukan dengan tujuan baik. Seperti itu, Pak. Baik, Pak Gusmik memberikan satu statement kepada teman-teman semua, pada kita semua, bahwa sebenarnya 3A Network ini adalah bagian dari ibadah seperti itu, bahwa ada banyak kebaikan, manfaat-manfaat positif yang sungguh-sungguh diberikan oleh program 3A Network ini, bukan hanya untuk diri kita yang menjalankan, tapi kepada teman-teman yang kita ajak seperti itu. Dan saya mau memperlihatkan yang mungkin nanti juga akan diceritakan lebih banyak oleh Pak Gusmik ya, pencapaian-pencapaiannya. Mungkin Pak
Pak Sandy bisa bukakan slide-nya ya. Berikut ini adalah apa yang sudah dicapai oleh Pak Gusmik. Diantaranya tadi saya dapat contekannya mobil seperti itu ya Pak ya. Lalu ada umroh, dan mungkin Pak Sandy boleh tolong dibukakan ya slide-nya, sambil mungkin Pak Gusmik boleh cerita sedikit nih tentang beberapa slide ini yang pasti ada ceritanya, dan dari cerita tersebut kita di semua pasti akan belajar banyak ya. Nah, mungkin dari slide yang pertama ini Pak Gusmik, boleh nih Pak, ada cerita di belakangnya Pak. Luar biasa. Ini sebenarnya kalau saya lihat rumah begini ini nangis Pak, karena sebenarnya saya tidak sanggup waktu itu. Karena harusnya tiap bulan itu saya angsur kurang lebih sekitar 33 juta. Nah, kemudian saya dimudahkan sama ownernya. Jadi ceritanya begini Pak, ketika hujan deras itu kami datang di perumahan Tera Maharani, kemudian anak saya ini senang melihat rumah yang ada di Tera Maharani. Kemudian kami dipresentasikan berkaitan sama rumah itu, sama manajernya, akhirnya saya tertarik sebenarnya. Cuma karena saya sudah beli Fortuner waktu itu, uang sudah habis, jadi saya nggak bisa berkata lagi, karena memang nanti tunggu kalau emang semuanya impian Abah yang Fortuner sudah selesai, baru insya Allah kita beli di sana. Tapi ternyata saya sampaikan begitu, saya izin pulang, pamit pulang sama manajernya. Pas pulang itu ada orang, kemudian saya samperin, saya pamit, kemudian dipakai celana pendek, nanyakan sama saya, gimana Pak, rumah yang ada di sini Bapak senang? Alhamdulillah Pak, anak saya senang sekali. Tapi cuma kendala saya adalah saya sudah beli mobil Fortuner tanggal 20 kemarin, jadi saya datang tanggal 30 Oktober di sini Pak. Jadi saya bilang sama beliau, saya sudah habis uang saya. Terus akhirnya, silahkan duduk dulu Pak. Nah, setelah duduk, dijelasin sama dia, oh ternyata beliau tuh owner pemilik rumahnya di situ. Beliau namanya Pak Hengki. Nah, akhirnya saya disampaikan, nah kalau Bapak sudah senang, apa kendala Bapak? Nah, kendala saya mungkin tidak punya DP seperti itu. Kemudian akhirnya dikasih solusi sama beliau, terus akhirnya dikotak-katik, akhirnya clear lah. Yang penting Bapak anaknya senang. Baik Pak, kalau begitu gimana Pak ada solusinya? Pak Gusmi sanggupnya berapa tiap bulan, katanya begitu. Kemudian kami berdua sama istri ini lihat-lihatan aja, berkaca-kaca. Ini orang ini nggak kenal sama saya, tiba-tiba kok diperbolehkan untuk ambil rumah di situ. Terus akhirnya tidak lama, ya sudah Bapak pilih rumah yang mana. Subhanallah, ini orang ini kok bisa begini nih? Saya sama berdua itu sama istri itu sambil pelak-pelak aja, sambil lihat-lihat aja. Ini ada apa ini kok bisa begini orang ini? Terus akhirnya saya coba pilih ya apa yang disampaikan sama Pak Hendri tadi. Terus kemudian saya pilih rumah yang persis yang ada di gambar ini, modelnya seperti ini. Terus akhirnya saya pilih yang B5 seperti itu. Dan alhamdulillah saya sampaikan sama beliau ke Pak Hengki, ya sudah dihitung di kotak-katik sama beliau lagi, Pak Gusmi sanggup nggak cicilan seperti sekarang? Insya Allah sanggup Pak. Seiring sejalan waktu, akhirnya kami luar biasa Pak, sebenarnya tidak mampu lagi. Terus akhirnya kami kumpulkan anak istri saya. Ini perjalanan saya, jadi nggak mudah memiliki rumah itu Pak. Karena memang cicilannya cash bertahap. Kemudian saya kumpulin anak-anak. Abah sudah nggak sanggup lagi, karena apa? Tiap bulan nggak mampu untuk biaya sekian cicilannya. Cicilannya luar biasa Pak, 33 juta waktu itu. Terus akhirnya kami nyicilin paling cuma kadang 15 juta, 20 juta, 25 juta seperti itu. Jadi kurang. Akhirnya ngomong sama anak saya nggak mampu. Tapi ketika saya ngomong nggak mampu, anak saya yang kecil Vira itu ke kamar dia. Ngambil celengan itu Pak. Celengan, habis itu dibuka celengannya, Abah ini uang buat untuk rumah Tera Maharani.
kami berdua sama istrinya akhirnya komunikasi, kemudian sharing lagi, dan berjuang lagi. Pokoknya anak sudah senang apapun, kita harus perjuangkan. Dan alhamdulillah, luar biasa, kalau memang kita betul-betul berjuang, sabar, tabah, tawakal, action, fokus kepada hasil, insya Allah sekarang sudah masuk uang separuh, Pak, dari apa yang mungkin dibuka celengan untuk anak saya waktu itu kurang sekali. Dengan perjuangan kami, pengorbanan kami fokus kepada hasil. Makanya kepada rekan-rekan semuanya, ketika rekan-rekan semuanya bermimpi, pernah takut. Jadi Allah pasti bersama kita, bersama orang-orang yang betul memperjuangkan kebahagiaan buat keluarga. Jadi jangan pernah berhenti kalau rekan-rekan semuanya, keluarga punya impian, lanjutkan, perjuangkan dengan sabar, tabah, tawakal, insya Allah. Allah akan mudahkan. Dan alhamdulillah, insya Allah sekarang sudah bisa bolong-bolongnya itu yang kemarin cuma 25 juta, sekarang alhamdulillah Fortuner saya sudah lunas, Pak. Jadi alhamdulillah bisa ngasih ke rumah ini 70 juta tiap bulan. Jadi sudah kayak 2 kali saya ngangsur. Jadi inilah bentuk pertolongan Allah. Semuanya kayak seperti mimpi, tapi betul-betul luar biasa bagi kami. Seperti itu, Pak Frah. Wow. Dan itu semua tanpa bisnis 3i mungkin seperti hanya bermimpi ya, Pak ya? Mungkin kalau orang dibilang nggak akan nyampe ilmunya, Pak. Tapi berkah 3i, Pak. Semua ini berkah 3i. Tidak mungkin saya juga bisa seperti ini tanpa saya ikut program 3i, Pak Fran. Luar biasa. Pak, merinding Pak dengarnya, Pak. Ya. Dan tadi ya, satu perjuangan, Pak Fran. Ya. Ini baru satu itu cerita tentang rumah ini. Nah, coba kita lihat slide yang selanjutnya, Pak Sandy. Ini pasti ada cerita yang lebih yang berbeda nih, yang juga nggak kalah nih dari cerita rumah ini. Coba Pak Sandy buka satu slide lagi, Pak. Tadi, Pak, ada selain rumah ada apa lagi, Pak? Next, Pak Sandy. Nah, ini dia. Ini yang sebelum rumah nih, Pak ya? Iya, jadi begini. Kalau yang mobil Sienta ini sebenarnya kendaraan saya untuk orang-orang yang selama ini meremehkan, menolak. Jadi ketika kami berjuang di awal-awal itu, Pak, semuanya tidak mudah. Tapi kami fokus kepada hasil, fokus kepada hal yang luar biasa, bahwa ini saya bisa, ini saya bisa. Makanya 1 tahun setelah saya jalankan program 3i ini dengan luar biasa perjalanannya, banyak penolakan 300 orang sampai 600 orang, saya ingin buktikan bahwa saya pun juga punya kendaraan yang suatu saat orang-orang yang menolak saya juga akan ikut sama saya. Dan alhamdulillah 1 tahun berikutnya Allah kasih kemudahan membeli mobil Sienta di Agustus 2016, Pak, mobil Sienta itu. Kemudian mobil Fortuner ini 2017 ketika saya pada saat itu saya ngawal, jadi saya driver jadi komandan, suruh ngantar ke bandara. Ternyata saya suruh bawa mobilnya Fortunernya. Wah, saya bingung ini, mobil besar gini, aksesornya seperti apa pada saat itu. Akhirnya setelah saya bawa, ngantar beliau ke bandara, terus saya naikin, wih, luar biasa. Laju di jalan tolnya luar biasa, anteng, nyaman. Dan inilah yang membangkitkan impian saya lagi. Ketika saya sudah beli mobil Sienta, kemudian saya beli mobil Fortuner, karena saya ingin melihat bahwa 3i inilah bentuknya adalah pembuktian. Dan alhamdulillah saya harus bisa beli mobil seperti komandan saya. Pokoknya mirip dan sama pokoknya. Makanya 3 bulan itu betul-betul saya berjuang, Pak Rafan. Jadi 3 bulan, di bulan Juli, Agustus, September itu setelah bonusan betul-betul saya tabungin uang saya, kemudian sudah betul-betul sampai DP-nya tercapai kurang lebih sekitar 145 juta itu, 3 bulan bonus saya
saya sama istri saya kumpulin, alhamdulillah tercapai untuk membeli Fortuner itu. Jadi di bulan Oktober, alhamdulillah turun di rumah mobil Fortuner. Kebanggaan luar biasa. Dan nyicilnya itu 1 tahun Pak Fran. Jadi nyicilnya itu 1 bulannya itu kurang lebih sekitar 33.900.000, ya 34 juta. Dan alhamdulillah di bulan September kemarin mobil Fortunernya terselesaikan dengan baik. Ini semua bentuk daripada fokus. Jangan kita fokus kepada masalah. Hidup ini kalau kita fokus kepada masalah, itu larinya nanti tidak akan jadi doa. Tidak bisa terkabulnya doa. Makanya saya terus fokus kepada impian-impian saya yang terus saya gapai, saya ingin terus lakukan dengan baik, yaitu dengan cara fokus. Karena ketika kita fokus, itulah bentuk kita doa. Doa kita kalau betul-betul fokus, semangat, terus berjuang, bersyukur, insya Allah pasti Allah kasih kemudahan. Dengan catatan, kita juga betul-betul sedekah dengan apa yang kita dapatkan. Seperti itu Pak Fran. Luar biasa Pak Gusmik, dan tentu saja semuanya ini bisa terwujud kalau bukan dari bisnis 3i, tentu rasa-rasanya sulit sekali, begitu ya Pak Gusmik ya? Ya, Pak Fran ketawa aja ya. Mana mungkin kita akan bisa seperti ini Pak Fran tanpa ada sebuah impian, perjuangan, dan tentunya bentuk loyalitas kita menyampaikan terus program 3i ini dengan baik Pak Fran, seperti itu. Dan mungkin satu lagi Pak Sandy, boleh cerita ini juga sebagai penutup dari Pak Gusmik. Cerita yang terakhir ini saya yakin juga punya nuansa personal yang sangat kuat nih Pak Gusmik. Nah, boleh diceritakan nih latar belakang cerita. Pak, baik, terima kasih. Ini semua impian saya dituangkan di sini semua nih. Jadi ketika saya naik posisi di Gold Agency tahun 2017 di bulan Februari, saya sama istri itu di rumah ngobrol, kalau Allah kasih kemudahan kita Gold Agency Indonesia, insya Allah kita akan berangkat umroh. Nah waktu itu kita berdua aja, saya bilang gitu kan. Nah akhirnya dia bilang, kemana-mana sama anak kok masa kita cuma berdua, seperti itu Pak Fran. Terus akhirnya ya sudah, kita ajak orang tua sekalian. Nah, nanti uangnya dari mana? Insya Allah yang menyelesaikan sama Allah. Saya bilang gitu sama istri. Dan alhamdulillah di bulan Februari ternyata fokus kepada impian saya, Allah kasih kemudahan. Bonus saya pada saat itu 30.600.000, yang 21 juta memang saya DP-kan untuk umroh untuk 6 orang Pak. Kemudian ini pun harus lunas di bulan Mei 2017. Jadi 4 bulan berikutnya harus lunas. Istri bingung. Ini kayak mana nanti bayarnya? Saya bilang lagi sama istri, insya Allah ini semua akan dilunaskan sama Allah. Dan 3 bulan itu saya bertahan di posisi gold dengan gaji saya 30 juta, 31 juta sampai dengan 32 juta. Jadi setiap bulan itu saya kasih ke tempat umroh saya tuh, saya kasih uang 21 juta, 25 juta, 25 juta. Jadi memang betul-betul saya fokus untuk menyelesaikan umroh ini dengan benar Pak Fran. Kemudian masuk terakhir di bulan Mei 2017 itu, ya Allah, ini kurang sedikit lagi. Saya harus kasih umroh ini kayak mana nih. Akhirnya saya pinjam uang dari saudara saya yang ada di Aceh, keluarga istri, kurang 36 juta. Sambil kita berdoa, mudah-mudahan saya bisa mengembalikan uang ini. Dan alhamdulillah Pak Fran, ternyata itulah bentuk ketika kita betul-betul tujuan untuk ibadah, untuk akhirat, ternyata dunia atau mungkin apapun yang kita impikan itu diselesaikan sama-sama Allah. Dan alhamdulillah di Mei 2017, selain saya lunas umroh dan saya bisa mengembalikan uang
kakak ipar saya yang di Aceh, 36 juta di bulan Mei. Ternyata di Mei itu juga, subhanallah, saya diberikan rezeki yang luar biasa. Saya naik posisi platinum dengan income pertama kali saya platinum 46 juta sekian, Pak. Jadi 36 juta saya ambil dari bonus platinum, kemudian masih ada lebihnya. Nah, lebihnya inilah pelan dan pasti saya tabungkan untuk tanggung saya nanti umroh seperti itu. Jadi perjalanan ini yang penting teman-teman semuanya jangan pernah takut untuk membahagiakan keluarga. Jangan pernah takut membahagiakan orang tua kita. Teruslah berkarya. Teruslah jadi yang terbaik buat keluarga. Insya Allah, mau cepat mau lambat, Allah semua kabulkan impian kita. Asal rekan-rekan semuanya jangan pernah berkeluh kesah. Sedikit berkeluh kesah itu daripada kufur daripada nikmat Allah. Jadi rekan-rekan semuanya berpikir positif terus bahwa saya bisa, saya harus bisa, saya harus bisa. Allah pasti mudahkan kalau kita betul-betul mau berjuang, bersabar, tawakal, fokus kepada apa yang kita tuju. Insya Allah semuanya akan diselesaikan sama Allah. Jadi betapa besar diri kita sebenarnya banyak potensi, tapi bagaimana mengelola potensi ini? Milikilah pikiran positif, milikilah impian, milikilah tujuan yang betul-betul Anda betul-betul untuk akhirat. Insya Allah dunianya pun juga akan ikut kepada rekan-rekan semuanya. Itu aja dari saya, Pak Fran. Wow, Pak Gusmik, ini seperti sesi vision seminar yang dibawakan secara online, Pak Gusmik. Luar biasa. Dan saya yakin teman-teman di Facebook, mungkin Pak Gusmik belum mengintip ya di Facebook, tapi biasanya itu selalu ada 3.000 orang lebih yang menonton dalam satu kali kesempatan. Belum termasuk mereka yang menonton setelah siaran ulang, itu bisa mencapai 5.000 bahkan 7.000 lebih, Pak Gusmik. Dan malam ini Pak Gusmik sudah membagikan satu sharing yang luar biasa, ya, begitu menginspirasi, dan setiap kali mendengar kisahnya ini saya sampai merinding, Pak Gusmik. Ya, ini luar biasa. Dan saya yakin teman-teman semua dimanapun berada setuju dengan saya bahwa Pak Gusmik sudah menceritakan bahwa kekuatan impian itu akan membuat kita bisa menghadapi tantangan apapun yang ada di depan. Dan tentu saja lewat bisnis ini, lewat 3i, apa yang mungkin kelihatannya mustahil seperti itu ya, kalau kita bandingkan dengan apa yang mungkin kita kerjakan sebagai karyawan atau mungkin pekerjaan kita yang sudah kita lakukan selama ini. Tapi itulah dahsyatnya bisnis 3i yang sanggup menjadi kendaraan kita untuk mencapai impian-impian terbesar yang ada di dalam diri kita. Dan tentu saja jika kita berjuang untuk keluarga yang kita cintai seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Gusmik ya, maka tentu dengan belajar, terus berusaha, dan tidak lupa berdoa, beribadah, ya kan. Bahkan tadi diberikan nasihat oleh Pak Gusmik, jangan lupa memberikan sedekah seperti itu ya. Ini akan membuat karakter kita menjadi karakter yang lebih baik, menjadi karakter yang lebih pantas, dan tentu saja ujung-ujungnya akan membuat kita menjadi lebih dekat dengan berkat seperti itu. Mungkin satu singkat terakhir dari Pak Gusmik sebagai penutup acara kita pada malam hari ini, Pak Gusmik. Silakan Pak Gusmik. Baik, terima kasih. Penutup untuk malam ini, saya sampaikan kepada seluruh mitra 3i yang ada di Indonesia maupun luar negeri. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada mitra-mitra saya semuanya, kepada top leader yang sudah mensupport saya. Dari Pak Kuancen, Pak Budi Aji, Pak Yosef, Pak Andra, Pak Afrial, Pak Sarno, dan para top leader semuanya. Tanpa support, dukungan mereka semua, saya juga tidak akan bisa seperti ini. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan rekan-rekan semuanya pasti bisa. Ini sungguh luar biasa. Perjuangan saya dulu masih serba manual, masih serba betul-betul kemana-mana bawa ID manual. Tapi sekarang dengan adanya percepatan Bistria ini, insya Allah ya, kita menabung aja sukses. Apalagi betul-betul pengen menjalankan bisnisnya. Teruslah rekan-rekan semuanya berkarya. Jadi yang terbaik buat keluarga, baik untuk sahabat rekan-rekan semuanya, baik buat orang lain. Apapun yang rekan-rekan semuanya, jadikan yang terbaik buat orang lain.
insya Allah sekecil apapun akan Allah catat kebaikan-kebaikan yang rekan-rekan lakukan semuanya. Jadi teruslah membangun pahala-pahala yang suatu saat nanti rekan-rekan semuanya bisa ambil kelak suatu saat. Jadi Tria ini bukan hanya sekedar bisnis, kalau rekan-rekan semuanya tahu gali seperti apa potensi bisnisnya ini di Tria ini. Jadi teruslah jadikanlah dirimu hebat untuk keluarga, hebat untuk anak istrimu. Terima kasih Pak Fran. Mudah-mudahan apa yang kami presentasikan bersama keluarga bisa bermanfaat buat seluruh mitra Tria Indonesia maupun luar negeri. Terus pantang terus maju mundur, jangan pernah kendor, ya. Insya Allah semuanya akan sukses di Tria. Itu aja dari saya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.